Go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Project Bye. Perkenalkan, nama saya Dava Wiada dengan NPM 202145000809 dengan kelas R7H. Dan perkenalkan, nama saya Robi Zakaria, NPM saya 20201415000749. Saya dari kelas R7H. NZA Project Bye. Yang pertama akan saya bacakan, nama saya Robi Zakaria. Perdagangan luar negeri. Dalam era globalisasi seperti ini, perdagangan internasional memiliki peran penting dalam perekonomian di setiap negara, yaitu mendorong suatu negara untuk meningkatkan kegiatan ekspornya. Kegiatan ekspor sangat berperan dalam peningkatan cadangan devisa negara dan mengurangi tingkat pengangguran karena meningkatnya produktivitas dan lapangan kerja di suatu negara. Namun demikian, suatu negara tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga perlu kerjasama dengan negara lain. Oleh karena kegiatan impor sangat diperlukan karena kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi tersebut, maka perlu membeli dari negara lain dalam transaksi yang bersifat lintas negara. Tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks di antara para pelaku bisnis ekspor impor. Dalam perdagangan internasional atau ekspor impor adalah perdagangan barang-barang dari luar negeri ke negeri di luar batas negara. Amir MS, seluk-beluk perdagangan luar negeri dalam kurung atau merupakan transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara-negara yang berbeda-beda, kawasan dengan batas tertentu di pelaut, bandar udara, atau tempat lain. Dan kegiatan perdagangan luar negeri merupakan perdagangan berdokumen, karena transaksi jual belinya harus didukung oleh dokumen-dokumen tertentu. Dokumen tersebut diperlukan guna memberikan kepastian bagi eksportir dan importir. Eksportir mendapatkan kepastian pembayaran barang yang diekspornya, sedangkan importir mendapatkan kepastian memperoleh barang sesuai pesanan. Menurut Amir MS dalam kurung 1996 tutup kurung, dokumen perdagangan luar negeri dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu dokumen induk, dokumen penunjang, dokumen pembantu. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini. Yang kedua, dokumen induk. Dokumen pengangkutan dalam kurung Bill of Landing, Airways Bill, dan Railway Note. Tutup kurung. 1. Surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut yang juga sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Dokumen pengapalan atau Bill of Landing atau konsumen adalah dokumen yang sangat penting. Tanpa adanya BL, eksportir tidak dapat mencairkan pembayaran dan importir tidak dapat menerima barang atau mengeluarkan barang dari pelabuhan. Dokumen pengapal atau Bill of Landing atau konsumen diterbitkan oleh perusahaan pelayaran. Contoh Bill of Landing dapat dilihat di lampiran di buku. Data yang tercantum dalam Bill of Landing BL, dokumen
Pengapal atau Bill of Lading (BL) dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan pelayaran atau shipping company. Data BL tersebut dibuat berdasarkan data yang ada pada daftar pengepakan packing list dan instruksi tertulis dari eksportir. Karena BL dibuat berdasarkan data packing list, maka tanggal BL tidak boleh sebelum tanggal packing list. Format BL hampir sama untuk seluruh perusahaan pelayaran. Data yang tercantum dalam BL Saya akan menjelaskan lanjutan dari materi dari rekan saya. Yang pertama adalah faktur invoice. Faktur invoice merupakan suatu dokumen yang digunakan sebagai pernyataan penagihan yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli, di mana invoice tersebut berisi tentang perincian item yang dibeli, harga satuan, dan total harga, serta tanggal pembeliannya. Selanjutnya, performa invoice. Performa invoice adalah jenis invoice yang sifatnya sementara yang digerakkan kepada pelanggan sebelum penjual mengirimkan sebuah barang pesanan pelanggan. Oke, slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang commercial invoice. Commercial invoice merupakan dokumen penting yang sering dijadikan syarat pembayaran dalam letter of credit, yang bisa kita singkat LC. Lalu selanjutnya, consular invoice merupakan jenis invoice khusus yang digunakan dalam perdagangan internasional atau kegiatan ekspor maupun impor. Kemudian, dokumen penunjang. Dokumen penunjang merupakan dokumen yang dikeluarkan untuk memperkuat atau merinci keterangan yang terdapat dalam dokumen induk, terutama invoice. Berikut adalah beberapa dalam dokumen ini, antara lain seperti daftar pengegakan, surat keterangan asal, surat keterangan pemeriksaan, sertifikat mutu barang, sertifikat manufaktur, keterangan timbangan, daftar ubikasi, pemberitahuan ekspor barang atau kita bisa singkat PIB, dan pemberitahuan impor barang atau kita bisa singkat PIB. Lalu selanjutnya, dokumen pembantu. Dokumen pembantu terdiri dari tiga jenis, yaitu yang pertama petunjuk pemakaian atau kita bisa sebut manual instruksi. Petunjuk pemakaian adalah keterangan rinci mengenai tata cara dan tata kerja suatu alat, termasuk uraian mengenai proses produk dari suatu komoditi. Petunjuk ini sangat berguna bagi para operator yang ingin mempergunakan barang berupa alat atau mesin, menemukan kelainan alat atau mesin, atau mengelola barang komoditi sesuai petunjuknya. Yang kedua adalah skema atau tata letak mesin. Skema tata letak mesin adalah gambaran denah tata letak di dalam pabrik yang susunannya disesuaikan dengan urutan proses produksi dan bertujuan untuk memperoleh efisien dan produktivitas yang optimal pada saat berproduksi. Skema tata letak mesin ini sangat penting dan berguna untuk memudahkan pemasangan mesin-mesin di dalam area pabrik. Yang ketiga adalah brosur atau kita bisa sebut selembaran. Brosur adalah lembaran promosi yang berisi keterangan mengenai suatu produk yang bertujuan memberikan informasi produk kepada para konsumen. Brosur juga menampilkan gambaran produk, uraian singkat tentang produk, manfaat produk, keunggulan produk dibandingkan produk sejenisnya, nama dan alamat.
pemasaran, izin usaha, izin industri, merek, dagang, dan lain-lain sebagainya. Oke, sekian dari kelompok kami. Saya Robi Zakaria dan teman saya Dava Auliada mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan mohon maaf jika videonya kurang menarik untuk ditonton. Hanya di Unindra. Dulu bila sama